konferensi pers khusus membahas tentang dinamika Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang alhamdulillah baru-baru ini gugatan terhadap merek dan logo dikabulkan oleh Pengadilan Tata Niaga. Nah, untuk menjelaskan semua hal itu akan kami sampaikan di sini. Namun sebelumnya akan kami perkenalkan dulu. Pertama adalah Pak Haji Deni Sanusi sebagai Wakil Ketum, Pak Haji Eko Ketua Tim Hukum, ya Pak Eko ya. Siap. Kemudian Pak Ahmad Aksan juga tim hukum. Kemudian Bang Riki juga tim hukum kita. Paling ujung sekali adalah Pak Yus Kurnia Dharma, Bendahara Umum daripada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk menyampaikan terlebih dahulu mungkin dari Pak Eko atau Pak Deni, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, publik khusus jajaran dari DPP PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, dan juga kawan-kawan rekan dari wartawan yang datang kemari untuk meliput suatu berita yang akan kita sampaikan nanti seutuhnya oleh tim hukum dari PT yang dikepalai oleh Bapak Eko. Informasi awalan bahwa yang akan disampaikan nanti akan memberikan sampaian berita bahwa gugatan logo kita di Pengadilan Tata Niaga itu dikabulkan semuanya, dan kita akan memerinci apa yang dibutuhkan kemenang itu. Untuk itu kami serahkan kepada tim hukum kita, Bapak Eko, untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Menyampaikan hal yang terpenting perihal gugatan logo PT yang diambil oleh PT Persaudaraan Saudara Ipong. Memang kita melakukan satu gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor register nomor 82. Nah, dipimpin oleh majelis hakim, dan kita melakukan persidangan dari awal sampai akhir. Dan majelis hakim sependapat dengan PT Persatuan, yaitu bahwa logo PT yang diambil oleh Saudara Ipong yang didaftarkan secara tidak sah itu mempunyai atau atas dasar itikat tidak baik. Ketika keluar sebagai pengurus, dia mendirikan PT Persaudaraan. Nah, lalu diam-diam dia mendaftar, mengambil logo milik PT Persatuan. Nah, disitulah bahwa di situ tidak benarnya itikat buruknya di situ. Karena seharusnya Saudara Ipong itu harusnya kalaupun mau punya logo itu harus punya milik sendiri, ya. Nah, sebab di dalam pendaftaran merek itu ada pernyataan bahwa menyatakan bahwa merek itu adalah benar-benar miliknya, bukan mengambil logo ataupun merek orang lain. Nah, tapi ternyata Ipong melakukan seperti itu. Nah, itulah dasar ketidakjujurannya, itikat tidak baik, ya. Nah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan, mungkin akan ditambahkan oleh tim hukum kita. Silakan, Saudara Riki. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin atas diputuskannya putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di mana putusan tersebut pada intinya adalah mengabulkan seluruh putusan gugatan yang kita ajukan, di mana logo PT yang sebelumnya sudah dipakai dari sejak 1961 secara sepihak diklaim sebagai milik PT Persaudaraan yang baru didirikan di tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Umat TV yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menjelaskan hasil dari putusan Pengadilan Niaga terkait dengan
adanya persengketaan terhadap logo PT yang diperebutkan antara PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dengan PT Persaudaraan Islam Tionghoa yang dipimpin oleh Saudara Ipong. Hari ini ada Bapak Eko selaku ketua dari tim hukum, ketua tim hukum DPP PT yang sudah memimpin DPP PT dalam mengajukan gugatan di pengadilan. Kepada Pak Eko, gimana nih Pak? Hari ini sudah kita tahu bahwa hasil keputusan pengadilan sudah diputuskan, hasilnya seperti apa Pak? Berdasarkan, saya mungkin sampaikan supaya halayak ramai mengetahui, terutama juga dari pemirsa Umat TV, bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan, satu, dalam perkara sengketa atau pembatalan logo PT yang sebelumnya didaftar oleh Saudara Ipong, PT Persaudaraan, telah dibatalkan oleh, pertama, menyatakan bahwa gugatan dari PT Persatuan itu dikabulkan seluruhnya. Itu satu. Kedua, menyatakan bahwa logo PT yang didaftar oleh PT Persaudaraan didaftarkan dengan itikat buruk. Itu kedua. Ketiga, bahwa logo PT yang didaftarkan oleh Saudara Ipong, PT Persaudaraan, dibatalkan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Keempat, memerintahkan kepada kantor merek untuk mencoret di dalam daftar umum merek logo PT yang didaftarkan oleh Saudara Ipong. Ya. Itu intinya, ya, 5 poin itu putusan majelis hakim menyatakan seperti itu. Pak Eko, persidangan ini kan juga sudah cukup lama ya berjalannya. Kalau boleh tahu, waktu dalam proses persidangan ini ada saksi-saksi yang dihadirkan, betul ya? Siapa saja saksi-saksi yang dihadirkan pada saat persidangan? Betul. Jadi memang di dalam satu proses persidangan atau gugatan itu yang diperlukan adalah bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi, maksudnya saksi-saksi ya. Nah, bukti surat dari kita itu kita ajukan hampir 25 bukti. Nah, yaitu mulai dari surat SK yang salah satunya itu menjelaskan bahwa Saudara Ipong adalah pernah jadi pengurus di PT Persatuan. Nah, ketika ketuanya waktu itu Bapak Anton Medan. Nah, jadi itu menjelaskan mengapa bahwa itu ada itikat buruknya. Nah, tadi ditanyakan mengenai saksi-saksi siapa yang kita hadirkan. Ada beberapa saksi, ya. Salah satunya adalah Bapak Yusuf Hamka. Dia adalah seorang tokoh, dia seorang pengusaha, tokoh Muslim Tionghoa yang punya cita-cita membangun masjid, ya, membangun masjid. 1000 masjid. Nah, beliau menyatakan seperti ini ya di dalam persidangan. Jadi kita hanya menghadirkan beliau yang menyampaikan apa-apa yang jadi bahan pemikiran. Jelas bahwa Pak Yusuf Hamka menegaskan bahwa logo PT Persatuan yang dipersoalkan dalam perkara ini itu sebenarnya milik PT Persatuan yang sudah didirikan sejak tahun 1961. Itu pertama poinnya. Kedua, beliau sendiri pernah menjabat sebagai ketua ya, di PT. Jadi bukan hanya orang luar, tapi sebenarnya beliau itu adalah orang di dalam, mengetahui persoalannya. Dari awal sejarah PT, nah, dia termasuk juga pernah ditawari oleh Saudara Ipong juga. Ketika Ipong setelah keluar dari PT Persatuan, lalu dia mendirikan PT Persaudaraan. Jadi dua-duanya PT, tapi yang satu persaudaraan, yang satu PT Persatuan. Nah,
ditawarin untuk menjadi pengurus di PT persaudaraannya Ipong begitu. Tapi saudara Yusuf Hamka tidak mau, dia tahu persis bahwa yang benar adalah PT Persatuan. Nah, malah kata-katanya ya agak keras memang Bapak Yusuf Hamka, bahwa PT persaudaraan itu ya ini di persidangan ya, jadi bukan omongan saya, istilahnya tidak jelas, abal-abal, dia berkatakan begitu. Nah, terus apa yang diinginkan oleh Pak Yusuf Hamka selaku pernah jadi pengurus, bahwa beliau mengatakan bahwa PT Persatuan, logo PT Persatuan harus dikembalikan kepada PT Persatuan. Nah, bukan kepada PT-nya Saudara Ipong. Nah, itu poinnya. Nah, makanya kelihatannya majelis hakim juga melihat ya dengan bukti-bukti, dengan keterangan saksi, dan ada satu lagi saksi ahli. Saksi ahli itu menjelaskan secara ilmu pengetahuannya. Nah, secara apa istilahnya prosedur pendaftaran satu merek yang benar. Nah, karena undang-undang merek itu mensyaratkan bahwa merek yang didaftar itu harus berdasarkan satu itikat baik. Apabila nanti dibuktikan bahwa itu beritikat buruk, ya harus dibatalkan. Itu konsekuensinya. Begitu. Lalu bagaimana dengan hasil putusan ini? Apa yang dirasakan oleh seluruh pengurus PT Persatuan ini? Kami telah mengadakan satu istilahnya rapat pimpinan PT yang selama ini bahwa PT Persatuan lah di bawah, sekarang ketua umumnya adalah Dr. Serian Wijatno, SHMH. Nah, beliau adalah seorang pengusaha, dia juga seorang sosialita, beliau juga banyak aktif di organisasi sosial, Dewan Masjid Indonesia. Nah, seorang tokoh lah, ketokohannya itu dengan pergaulan yang luas ya, dan beliau sendiri sebenarnya dulunya adalah pemain bulu tangkis, tim nasional bulu tangkis ya. Jadi itu beliau adalah atlet nasional. Nah, kita dengan pimpinan pusat merasa tentu berbahagia, gembira ya, bahwa logo PT ini kembali kepada pemiliknya, PT Persatuan. Nah, jadi selama ini Saudara Ipong nggak akan berkoar-koar lagi ya, menyatakan bahwa dia miliknya, lalu dia mengklaim, lalu dia melakukan somasi-somasi itu insya Allah tidak akan terjadi lagi. Barangkali itu. Selanjutnya setelah ada putusan ini, putusan sudah diputuskan oleh pengadilan, kita sudah mengetahui hasilnya seperti apa. Kira-kira apa yang diharapkan di kedepannya? Apakah kita apa yang mau dilakukan dan apa yang diharapkan oleh DPP PT Persatuan? Jadi pada dasarnya PT kita Persatuan itu adalah bergerak di bidang dakwah ya. Selama ini memang terganggu dengan adanya ulah dari PT Persaudaraan, terganggu. Jadi program-program kita yang harusnya bisa dikerjakan, konsentrasi kita menghadapi masalah ini. Karena Saudara Ipong itu melakukan satu somasi-somasi kepada daerah-daerah. Kan ada pertanyaan, kenapa kok kita disomasi? Kita kan organisasi yang sejak dahulu dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi. Jadi kita akan kembali kepada visi dan misi organisasi. Akan melanjutkan visi dan program kerja untuk dakwah, ya. Kepentingan dakwah, untuk dakwah umat, khususnya memang umat Islam Tionghoa. Ya, tapi ini terbuka untuk masyarakat lainnya. Barangkali itu. Oke. Setelah ini apakah kira-kira kita akan apa yang mau dilakukan lagi? Apakah ini sudah final? Apa putusan ini, bagaimana keputusan ini? Ya, kalau saya sebagai tim hukum memang mengetahuinya. Artinya memang ada upaya hukum, misalnya PT Persaudaraan Saudara Ipong tidak terima. Ya, tapi tentunya kita akan menghadapi apapun. Nah, karena prinsipnya
kita adalah dengan posisi jalur yang benar. Allah Subhanahu wa taala sangat melindungi organisasi atau orang-orang yang memang benar di jalan yang benar. Nah, jadi kita tidak khawatir apapun kita akan hadapin. Oke, berarti closing statementnya kita sudah sama-sama menerima hasil keputusan. Semoga dengan adanya keputusan ini tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari. Semoga kita bisa kembali kepada konsentrasi awal adalah dalam kegiatan berdakwah. Intinya kita dari PT Persatuan berharap semoga dengan adanya putusan ini semua pihak tidak lagi dibingungkan dengan logo ini milik siapa. Kembali karena logo ini sudah diputuskan kembali kepada PT Persatuan, betul ya? Betul. Dan kami berharap melalui Umat TV berita baik ini dapat disebarluaskan dan semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dengan jelas bahwa logo PT sejatinya adalah kembali kepada PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Serian, dan selanjutnya untuk kedepannya PT Persaudaraan yang dipimpin oleh Bapak Ipong tidak lagi berhak mempergunakan logo PT dalam kegiatannya, begitu ya? Pak? Betul. Ya, alhamdulillah, semoga menjadi berkah bagi semua pihak. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.